Eni Veronita sudah bersedia menjadi narasumber kami untuk tugas mata kuliah Pancasila berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Baik, langsung saja untuk sesi wawancara. Untuk yang pertama, apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pembangunan masa depan Indonesia? Yang harus dipastikan dulu ya, kalau kita pelajari yang nanti akan berperan itu kan sambung menyambung ya. Nah, generasi sekarang diganti generasi berikutnya. Kalau kita tidak menyiapkan dengan sedini mungkin, tentunya akan terjadi keputus. Dulu kala sudah dibuat, akhirnya dirumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ada pendahulu kita. Nah, tugas kita generasi berikutnya otomatis namanya generasi muda, ya kan? Itu melanjutkan cita-cita yang sudah mereka tetapkan. Nah, terus gimana sih langkah-langkahnya ya supaya generasi muda ini tetap konsisten ya sebagai pedoman Pancasila itu yang realnya ya. Yang pertama jelasnya satu, di mindset generasi muda harus mindsetkan pedoman dalam segala tingkah laku mereka adalah Pancasila dengan 5 sila. Terus kedua, kalian sebagai generasi muda itu juga diharuskan menggali potensi dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu mana yang relevan sama kehidupan sekarang, direlevankan ya, bukan kalau versinya yang lama Pancasila itu nilai 5 sila itu relevannya dalam hal ini. Sekarang diupdate, ya tetap relevan tapi dalam hal yang apa, dikondisikan dengan yang sekarang. Dan juga dengan pemanfaatan teknologi tentunya. Sekarang nggak zamannya ya kalau kita berkehidupan berbangsa nggak menggunakan teknologi. Nah, itu juga sama dengan yang tadi, sebagai agen perubahan pemuda, kita juga sebagai agen pemanfaatan teknologi ya untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Itu tentunya yang perlu jadi perhatian ya untuk generasi muda saat ini ya. Karena bukan sebagai pencetus ya, bukan sebagai pencetus, beda loh rohnya. Kalau pencetus itu kan sudah mendarah daging gitu. Kalau kalian kan melanjutkan aja nilai-nilai yang harusnya dikembangkan. Saya rasa seperti itu ya untuk pertanyaan memastikan Pancasila tetap sebagai pedoman ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, program pembangunan yang mencerminkan penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu seperti apa? Pembangunan Indonesia itu meliputi apa saja sih? Kalau saya sampaikan ke kalian, seperti kan ya Indonesia ini kan kayak ada proyek pembangunan di bidang apa saja? Ya, Nah, kayak IKN itu berarti apa kalau IKN? Untuk fisik ya. Nah, coba kita lihat IKN. Kemasannya IKN sekarang bagaimana? Megah, bangunannya. Iya kan, bangunannya kayak megah gitu. Terus apa konsep yang didasarkan untuk bangunan megah itu, ada konsep apa? Nah, burung Garuda. Kalau kita telusuri lagi, burung Garuda itu sebenarnya kan dari Pancasila itu kan kita gambarnya burung Garuda gitu kan. Nah, seperti itu salah satu untuk membumikan gitu loh Pancasila di kehidupan sekarang. Ya. Terus yang kedua berikutnya itu kan dalam bentuk bangunan ya kan. Bangun kira-kira apa lagi? Setiap hari kita mesti bergelut loh dengan kayak ginian di bidang apa? Dari sumber daya manusianya. SDM-nya sekarang kita mau membentuk manusia yang berpancasila seperti apa? Coba kalian lihat sekarang di kurikulum sekarang saat ini kan ada yang namanya P5 ya. Di kampus juga ada ya? Nggak ada ya. Kalau di level sekolah itu kan ada
pelajar Pancasila. Diharapkan mulai sedini mungkin profil Pancasila itu melekat di masyarakat Indonesia. Nah, mulai mereka di pendidikan. Selain itu di bidang ekonomi. Nah, ekonomi saat ini kalau kita lihat ekonomi Indonesia saat ini agak beda loh dengan dulu-dulu ya. Saat ini ada juga yang namanya UMKM. Ya, UMKM. Itu juga kalau kita lihat UMKM berdirinya, pasti UMKM itu singkatannya masyarakat kecil menengah. Usaha Masyarakat kecil menengah. Kecil menengah. Kalau kalian lihat UMKM itu sebenarnya kan kumpulan beberapa orang gitu ya yang berusaha untuk ya dulu namanya kita kewirausahaan. Nah di UMKM itu dikoordinasikan sama pemerintah gitu kan, difasilitasi, ada yang diberi support dana, ada yang disupport pelatihan, tentunya diarahkan untuk apa? Untuk menguatkan Indonesia kan. Nah itu sesuai nggak dengan nilai Pancasila? Sesuai kan, gotong royong itu ya. Nah nilai-nilai Pancasila itu maksudnya. Iya kan, seperti itu. Itu salah satu kalau di bidang ekonomi. Sekarang juga masih ya, kalau dulu mah ada koperasi ya, sekarang ada nggak koperasi ya? Ada. Masih ada koperasi ya, itu yang lama. Terus apa lagi? Di bidang apa lagi? Contohnya? Politik, iya, bidang politik. Apa ya sekarang? Barusan loh kita Pemilu. pilkada ya. Zaman dulu gimana? Diwadahi per partai gitu ya. Sekarang bebas kan? Berarti apa? Asas demokrasinya muncul ya. Sila keberapa itu? Sila keempat Pancasila loh, ya kan? Dalam berpolitik pun ngarah sudah. Ini salah satunya kayak gitu ya. Di bidang politik. Terus apa lagi? Ayo. Sosial, iya sosial itu juga kan anak-anak sekarang itu kan juga ada ya rumah-rumah singgah. Ya itu harapannya apa? Ada keadilan sosial kan? Juga ada rumah apa itu? Untuk ini loh, kalau rumah singgah itu kan untuk anak-anak kecil ya. Untuk yang orang dewasa yang tidak ada keluarganya itu loh. Ada di sini, ada di Sukolilo. Itu kan bukan untuk orang dewasa tua yang tidak terpeliharakan oleh keluarganya. Bukan, maksudnya bukan namanya Panti Sumpah. Yang dikoordinasi sama dinas sosial. Nah itu juga salah satunya cara kita membumikan Pancasila gitu ya. Itu saya rasa cara kita untuk berperan ya konkret dengan dasar Pancasila seperti itu saat ini ya. Terus untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia? Tadi pedoman pembangunan ya, ramah lingkungan Indonesia. Tadi sudah disebut sebenarnya. Contohnya IKN tadi loh. IKN itu ramah lingkungan nggak bangunannya? Ramah, ya kan? Green ya. Terus bahkan dia tidak ada efek rumah kaca kan? Kalau dulu kita loh ya orang membangun itu cenderung megahnya pakai kaca. Padahal itu kan bisa mempengaruhi lingkungan ya, efek rumah kaca jadi panas gitu kan. Ini kan enggak konsepnya ya, ada partisi-partisi gitu ya dari logam terus menyatu sehingga warnanya jadi apa? Kehijauannya. Nah, itu menyatu dengan alam. Nah, itu salah satu konsep pembangunan yang ramah lingkungan ya. Konsepnya Pancasila kan? Ya, seperti itu yang perlu dipikirkan. Tapi juga bikin heboh ya. IKN itu ya. Terus apalagi selain dalam pembangunan untuk
fisik ya itu ya, apalagi ya anak. Sekarang untuk kegiatan beribadah misalnya ya, sekarang kan sudah diperbolehkan ya, nggak hanya agama tertentu ya, sekarang kan ada undang-undang ya, bahkan kita sudah jumpai ya banyak rumah ibadah yang boleh dikata nggak jauh ya, kayak gitu kan, seperti itu. Terus juga sekarang difasilitasi kan pemerintah, kalau kalian perhatikan di channel-channel televisi, mimbar agama itu tidak didominasi satu agama kan, cuma dibagi ya. Kalau agama ini hari apa, agama ini hari apa. Nah, itu salah satu untuk melestarikan juga ramah lingkungan, ya kan, tidak menyinggung kan itu ya. Semua merasa punya bagian yang sama, gitu kan. Ya. Terus juga kita lihat di sini bangunan-bangunan sekolah. Sekarang sekolah kalau kalian perhatikan di sekolah kan ini juga nggak ada ya. Kalau di SMK 4 ini contohnya ya kan. SMK 4 ini sekolah negerian ya. Ada nggak kewajiban wajib berjilbab gitu? Enggak kan. Walaupun yang muslim pun kalau nggak mau berjilbab ya oke gitu kan. Pokoknya sesuai hati nuraninya begitu ya. Di SMK 4 juga kalau kalian perhatikan ya memang dominan muslim karena memang mayoritas Indonesia muslim. Tapi yang beragama lain kan juga diberi kemudahan untuk beribadah gitu kan ya, seperti itu. Ya. Silakan dulu ya, Pak bisa mau masuk. Ya, sudah nggak jadi. Oke. Sudah. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama yang harus dilakukan pemerintah, khususnya kalau pemerintah berarti pemimpinnya. Ya, pemimpinnya harus apa? Pemimpinnya harus benar-benar memikirkan nilai-nilai Pancasila apa yang nantinya gitu, akan apa ini ya, diterapkan di pembangunan itu. Ya, itu harus. Contoh kebijakan-kebijakan perekonomian itu harus seperti itu. Ya, mungkin ada kemudahan misalnya ini ya untuk perusahaan yang skala kecil gitu ya, kemudahannya dengan apa gitu kan. Itu kan untuk merefleksikan Pancasila keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus juga ini kita juga sekarang sudah mulai ya di kantor-kantor itu ada tulisan good government gitu ya. Ya, nah kan lo ya di instansi pemerintah ini tulis besar-besar gitu loh, no corruption. Ya, silakan laporkan gitu. Kalau di instansi ini terjadi korupsi, sering toh? Nah, itu sarana untuk menjadi lembaga yang government itu ya. Itu juga nilai-nilai Pancasila tentunya di situ ya. Terus kemudian untuk personalnya sendiri, pemimpinnya sendiri juga diharapkan menjadi teladan. Sehingga apa? Sebelum pemilihan presiden, wakil, terus anggota DPR ada apa yuk? Ada tes toh. Ya kan? Di screen katakanlah ada tes khusus gitu ya. Kalau sudah ditelusuri di situ ada kecacatan moral gitu ya. Karakter di calon pemimpin nggak jadian. Nah, pernah kan repot, pernah dijumpai misalnya, ini pernah korupsi sekian nggak jadi, akhirnya jadi anggota DPR. Nah, itu salah satu caranya untuk membangun tetap ya berpedoman pada Pancasila di segala aspek termasuk pemerintahan, ya kan. Terus juga saat ini juga kan kita sudah berusaha ya untuk pendidikan itu loh ya. Pendidikan itu
saat ini sebenarnya pendidikan kalau kalian lihat itu tanggung jawab siapa ya? Semua, tidak hanya pemerintah, tapi pemerintah memfasilitasi kan. Malah sekarang ya eranya Pak Prabowo katanya dinaikkan ya. Nah, dana untuk salah untuk pendidikan. Nanti loh. Maksudnya apa dana untuk pendidikan kan bisa dialokasikan sekalian untuk gurunya, itu salah satu skill kecil untuk fisiknya, untuk kompetensi gurunya. Kalau kesejahteraan gurunya itu kan berupa materi uang gitu ya. Tapi kompetensi gurunya kan saat ini juga sudah digodok gitu kan. Ayo program pemerintah yang saat ini yang getol untuk pendidikan apa? Ini seneng Bu Vero. Selain beasiswa, kan suwi nggak beasiswa ya? Ayo, BK. Eranya baru ini Menteri Pendidikan kita lebih menggodok untuk BK dikuatkan, bimbingan konseling. Kenapa kok sampai kayak gitu? Kenapa? Karena kita sudah lihat generasi kalian ini. Generasi apa sih kalian disebutnya? Gen Z. Ono sing ngomong strawberry ya. Iya, Strawberry itu cuanti memuaskan ya. Tapi disetir titik ketiuk gitu kan. Ya, nah ini perlu dikuatkan di BK-nya, bimbingan konselingnya. Ini sudah mulai jalan nak. Kemarin ini Bu Vero melihat ya, waktu Bu Vero ada kegiatan dengan UNESA gitu ya di Hotel Lindem. Hari yang sama tempatnya di hotel kan space aulanya kan ya banyak, ruang roomnya kan banyak. Itu ada bapak ibu guru. Kok ngomongin itu Bu Vero lihat loh ya. Ngomong ini bukan orang Jawa. Ternyata dari mana? Dari Jawa Timur sampai ke Timur. Sampai ke Indonesia Timur. Ngerti ya? Kalimantan, Papua, gitu ya. Seperti itu. Si diundang siapa? Guru BK loh. Nah, guru BK-nya level apa? Kalau kalian dapat guru BK, itu level apa yang kamu tahu? Level SMP, SMA kan? SMK. Ternyata yang diundang sekarang adalah guru BK level SD. Kan sudah kelihatan keseriusan pemerintah untuk menanamkan karakter mulai sedini. Nah itu sudah ketok ya. Nah harapannya nanti ke depannya benar-benar ya manusia seutuhnya Indonesia ya melalui karakternya yang dibimbing. Itu saya rasa kayak itu ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apakah ada tantangan terbesar dalam menerapkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era modern saat ini? Banyak tantangan terbesarnya. Apalagi sekarang arus globalisasi nggak bisa dicegah. Informasi bisa dicegah kalian? Nggak bisa. Tantangan itu kalau kita nggak kuat bentengnya bisa masuk itu semua. Makanya tugas kita semua ya banyak guru bagaimana kita itu menyikapi dinamika globalisasi, dimulai dari keluarga dulu, penguatan karakternya, roh Pancasilanya itu ada harusnya dari keluarga ya. Terus sekarang apalagi selain globalisasi sudah mulai apa yang sering ada di sekarang ini? Ayo sudah menyulut sih sebenarnya, mulai ada paham-paham radikalisme ya kan? Ini tentunya pemerintah harusnya apa? Pendekatan ke tokoh-tokoh agama dalam mengimplementasikan sila pertama
ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa, sehingga paham radikalisme itu tidak tersebar dan kemana-mana. Itu bisa diantisipasinya dari tokoh-tokoh agama untuk penguatan di sila pertama. Ya seperti itu ya, salah satunya. Terus apa lagi kira-kira? Pendidikan karakter di sekolah-sekolah ya, pendidikan karakter. Terus apa lagi? Mungkin perlu ya sekarang ini sekolah-sekolah ini wajib ya membuat slogan-slogan gitu ya di setiap sudutnya ya. Kapan hari itu ada dari mana itu universitas ya, rasanya dia penelitian berapa tempelan kayak mutu-mutu yang membangun karakter anak. Itu sudah mulai digalakkan ya. Ini tentunya dari perguruan tinggi ya, yang sudah mulai mencermati hal itu. Otomatis kalau ada slogan-slogan yang berkarakter itu kan termasuk ya, masuk lewat mata, otomatis dipikirkan. Apalagi gurunya memberi contoh keteladanan, mantap ya. Nah, seperti